Waktu itu yang satu dia berada di atas, Baik. di atas batu. Waktu itu dia depak bahasa Sunda namanya. Iya. Yang satu di atas batu. Nah, yang satu lagi posisinya ada di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, posisinya. Ya, itulah tadi kita dijumpai sosok ratu yang berperawakan seperti kera gitu. Baik. Jumpa itu. Baik. Dia menyampaikan beliau ada Prabu. Masya Allah. Beliau ada Prabu. Prabu. Dan mohon maaf kita tidak bisa menyampaikan namanya beliau. Oh, baik. Karena bisa disangka tak adab gitu. Baik. Sesosok laki-laki gagah, ya, gagah dengan rambut diugel, terus dengan menggunakan jubah. Dia duduk di sini. Bewarakeun aing ngancik ngadep di tempat sama mereka laga dibedakeun gunung diurugeun. Bahasa itu doang. Itu aja ya? Udah tidak ada bahasa-bahasa yang lain. Karena memang bawa kayu bakar. Oh, Bawa kayu bakar. Kita Kang tanya, "Matos di mana?" Terus ngalah suluh. Ya. Atuh emak ngalah suluh wayah kieu. Gak lama kemudian baru Akang duduk mau pakai sepatu bot. Ditengok udah nggak ada. Untuk supaya tong narincak karena luhureun hulu aing. Di atas batu ini berdiri, bukan berdiri ya, duduk apa? Seperti duduk, bukan berdiri dengan dua kaki, bukan. bahasanya depak mungkin ya? Ya, seperti depak gitu, seperti depak. Nah, tepat di atas batu ini. Tuh. Dan karena ketika kita melihat di sini ke sana itu semuanya terlihat dari mulai ke sana ke Cikarang, ya, Arca, Cikarang, Bekasi, Karawang, sampai ke Sangabuana, dan di bawah itu tepat di lingkungan itu lengkungan ya, ada lengkungan. Nah, disitulah yang diperkirakan itu adalah dermaga. Oh iya benar, teman-teman lihat. Yang pas lengkungan itu ya di tengah-tengahnya Kang ya? Betul, karena di situ kita menemukan sebuah area yang dimana area tersebut batu karang. Oh, batu karang. Baik. Nah Kang, kembali ke sosok harimau yang ada di atas batu ini, ada berapa ekor waktu itu Kang? Waktu itu yang satu dia berada di atas, di atas batu. Waktu itu dia depak bahasa Sunda namanya. Yang satu di atas batu. Nah, yang satu lagi posisinya ada di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, posisinya di sini. Posisinya. Cuma yang di sini dia putih, tidak ada hitam-hitamnya. Oh, benar-benar tidak ada garis hitamnya? Tidak ada garis hitam. Oh. Kalau yang di atas ada garis hitamnya. Tapi putih juga Kang? Putih juga, putih hitam. Putih hitam. Dan ketika kita coba sampai ke atas, ya itulah tadi kita dijumpai sosok ratu yang berperawakan seperti kera gitu. Jumpa itu. Baik. Jadi kita ngulas ini adalah. Ya, baik Kang, baik. Oh, gitu. Nah, sampai saat ini ada informasi nggak Kang mengenai itu siapa sih sosok dari harimau putih ini? Apakah penjaga tempat ini atau mungkin sosok lain Kang? Ya, kalau kita katakan mungkin ada yang sebagian akan berasumsi halu juga, sebagian juga ada yang bisa menerimanya karena ini memang yang kita alami, yang kita rasakan secara langsung ya. Nah, dia menyampaikan beliau ada Prabu. Masya Allah. Beliau ada Prabu. Prabu. Dan mohon maaf kita tidak bisa menyampaikan namanya beliau. Oh, baik. Karena bisa disangka tak adab gitu. Baik. Mungkin ketika kata Prabu itu untuk wilayah Pakuan itu insya Allah paham mungkin ya. Gitu. Nah, di sini. Dan pernah pun beberapa kali, bukan hanya sekali, kita bertemu dengan sesosok laki-laki gagah, ya, gagah dengan rambut diugel,
terus dengan menggunakan jubah dia duduk di sini. Oh, duduk juga di sini ya? Iya, duduk di sini. Jubahnya itu seperti garis-garis dari yang dari kain emas. Oh, masya Allah. Kain emas. Dia duduk di sini dan posisi duduknya seperti Akang masih ingat posisi duduknya itu seperti ini. Dan dia pandangannya itu mengarah ke Gunung Sanggabuana. Pandangannya itu lurus. Dan ketika Akang dari ujung sana, dari masuk ke teras 6, ketika kita masuk ke wilayah sini sudah tidak ada. Oh, baik. Sudah tidak ada. Itu hanya hitungan menit atau Menit ya? ya menit lah. Sudah tidak ada. Baik. Nah di sini Baik. duduknya dengan didampingi 2 orang di sini dengan berpakaian telanjang dada, hanya pakai celana seperti prajurit, memegang tombak ya. 2 kiri kanan. Nah, Kang, kita berbicara tombak, punten, untuk pada saat tombak yang tempo hari kita sudah lihat ditemukannya di batu ini juga, Kang? Di sini. Oh, di sini ya. Di sini. Baik. Di sini. Baik. Termasuk yang pin. Oh ya, yang itu yang pin ya. Betul. Yang stempel itu ya. Stempel. Baik. Nah, Kang, terus Kang, selain dari tadi sosok harimau putih, terus sosok katakanlah sang Prabu, beliau menghadap ke Gunung Sanggabuana. Menghadap ke Gunung Sanggabuana. Terus bebatuan di sini pun maupun bebatuan maupun struktur tanah itu menghadap ke Gunung Sanggabuana. Betul. Sebetulnya ada jawaban nggak, Kang, atau ada misteri apa, Kang? Kenapa harus Gunung Sanggabuana, Kang? Ya kalau ke Akang tidak begitu banyak menyampaikan ya. Baik. Hanya menyampaikan seperti yang sering Akang sampaikan kepada semua orang. Hanya menyampaikannya berkali-kali, itu bukan hanya 1 kali. Bewarakeun sampai gunung talaga dibedakeun, gunung diurugeun. Gitu. Bewarakeun. Aing ngancik ngadeg di tempat. Sampai mek talaga dibedakeun, gunung diurugeun. Bahasa itu doang. Itu aja ya. Udah, tidak ada bahasa-bahasa yang lain. Tidak ada bahasa-bahasa seperti saya seperti ini, tidak. Karena menggunakan bahasanya juga bahasa Sunda yang begitu tegas. Tegas bahasa Sundanya. Begitu tegas dengan ketika Akang didatangin nenek-nenek juga di atas. Oh. Nenek-nenek juga Akang pikir beliau itu sudah ngambil kayu bakar. Ya. Ya, karena memang bawa kayu bakar. Oh. Bawa kayu bakar. Terus Akang tanya, "Matos di mana?" Terus ngalah suluh. Ya. Atuh emak ngalah suluh wayah kieu. Itu kurang lebih sekitar jam 5 sore. Setengah 6. Setengah 6 dah Akang juga mau turun. Gitu. Atau jauh-jauh teh ngalah suluh teh da mama tidinya teh. Jadi begitu bahasa tidinya tuh seperti gini. Nunjukinnya ke arah bukit itu. Atas itu ya. Iya, yang di bawah. Da mama tidinya teh. Oh. Nah, setelah itu Akang disuruh pakai baju, tapi bajunya itu dari daun pisang. Oh. Daun pisang ya pakai, pakai, dulu dipakai, kemudian dicobalah dipakai, terus dipakein ikat dari keras cau apa? Oh, karas, daun ya? pisangnya keras cau kan. Akang bilang gini, "Mak, ke rumah orang tadi anggap gelo ku salembur, ku emak dipakai anu kieu atuh beki angot turun ke handap teh, mana embung teh." Embung mah da urang mah waras keneh gitu jawaban teh. Ngatu ari embung masuk ke simpen karungan ke di mana maneh butuh eta cokot. Nah, kemudian dilepasin, disimpan di salah satu tempat. Sampai sekarang Akang juga masih ingat tempatnya. Akang tandain tempatnya juga, disimpan. Nah, tidak lama kemudian kata Akang, "Mak, aki pangmakeun moal suluhna teu kudu cenah. Teu kudu. Jug we ka itu. Ya, ngasih air minum dari bambu gelasnya. Nah, diminum. Nah, gak lama kemudian baru Akang duduk mau pakai sepatu bot, ditengok sudah nggak ada. Oh, ya Allah. Ditengok sudah tidak ada. Gak ketahuan kemana perginya? Gak ketahuan kemana perginya. Dan ketika Akang lihat ke bawah, di bawah itu jurang yang sangat dalam.
Dan di balik jurang tersebut terhampar sesuatu yang rahasia di balik rahasia. Masya Allah. Hamparan-hamparan batu yang tertata rapih. Gitu. Baik. Dan setelah logika ya nenek bongkok gitu ya. Iya. Mungkin usianya sekitar 70 atau 80 tahunan lebih lah. Baik. Gitu. Bawa kayu bakar. Secara kita sadar nggak mungkin gitu. Secepat apa sih ya? Secepat apa gitu. Baik. Nah itu ya yang terjadi. Itu Masya terjadi di tahun 2019. Oh, berarti 2 tahun setelah penemuan tempat 2 ini tahun ya? setelah penemuan tempat ini ya kita ditemukan hal-hal seperti itu. Baik. Berarti benar-benar di tempat ini setelah batu ditemukan tidak hanya berhenti sampai di situ ya, kejadian-kejadian di luar nalar ya? Sampai saat ini. Oh. Sampai saat ini. Kejadian-kejadian di luar nalar itu. Baik Kang. Sampai saat ini. Masya Allah, luar biasa. Sesuatu itu terus terjadi. Dan kemudian beliau meminta untuk supaya tong narincak karena luhureun hulu aing. Oh, pesannya seperti itu? Nah, ternyata beliau menunjukkan di situ jangan sampai masuk ke sana, dan disinilah akan menyampaikan juga ke Pak RT dan ke rekan-rekan yang lain, tutup. Oh, sampai sini saja batasnya Sampai sini. ya? Nah, karena di atas ini tuh numpuk batu-batu menhir, bata-bata kuno ini. Oh, di atas sana ya Kang? Iya. Dan ketika mau dibabat pun, mau dibersihkan, sama. Beliau Kang Maman datang melalui mimpi, cukup sampai di sini. Makanya kita terusin. Oh, baik. Jangan diterusin, cukup sampai di sini. Itu pesannya. Oh, luar biasa. Baik Kang. Jadi ternyata Kang Fajri ini teman-teman mengalami kejadian-kejadian di luar nalar itu tidak hanya terhenti sampai batu ini ditemukan ya Kang. Betul, ya. Bahkan betul. sampai saat ini pun masih ada atau masih sering kali mengalami pesan-pesan spiritual dan kejadian-kejadian aneh lainnya teman-teman. Dan itu mungkin bisa kita garis bawahi bahwa memang di tempat ini menunjukkan adanya sebuah rahasia di balik rahasia ya Kang. Betul. Ya. Yang mungkin perlu diungkap ya Kang ya. Cuman mungkin leluhur belum memberikan petunjuk bagaimana cara kita mengungkap yang sebenarnya Kang ya. Baik. Karena gini, walaupun lu sudah memberikan suatu pesan terhadap Akang, tapi Akang juga di sini tidak mau menyakiti ataupun menyinggung para sejarawan-sejarawan yang ada, itu budaya-budaya yang ada. Makanya kenapa? Ayo kita duduk bersama. Baik. Yang punya manuskrip monggo, yang punya cerita-cerita sejarahnya monggo, ayo kita satukan. Kenapa si Sunda itu harus terpecah? Betul. Ayo kita satukan, Betul. kita kupas secara bersama-sama, dan disinilah kita akan menemukan sebuah jawaban. Baik. Dan bagaimana jawaban nanti dipadukan juga dengan ilmu teknologi, yang ilmu dari teknologi tersebut, ilmu dari cek karbon batuan. Baik. Juga yang ketiganya dari ilmu arkeolog. Betul. Nah. Beberapa disiplin ilmu dibutuhkan ya Kang ya. Betul. Tidak boleh kita ketika Akang, walaupun Akang disampaikan sejarah seperti ini, Akang tidak boleh menyampaikan bahwa ini saya tahu seperti ini, tidak. Baik. Ada disiplinnya. Baik. Ada disiplin aturan-aturan yang harus dilakukan, terutama oleh pemangku kebijakan. Baik. Oleh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan di situ didatangkan para peneliti. Betul. Peneliti entah dari Unpad, Baik. ataupun dari UI, dari mana peneliti, karena bukan hanya daerah Punden ini, tapi di wilayah ribuan makam ya. Itu. Baik. Itu Jadi butuh penelitian, karena tidak cukup hanya dengan menggunakan penelitian spiritual alam kegoiban. betul. Kita harus sinkron, Betul. lahir batin. Betul. Gitu. Betul Kang. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Kang Fajri teman-teman. Di sini dibutuhkan kedewasaan ya Kang ya. Betul. Dibutuhkan duduk bareng, dibutuhkan melihat tempat ini dari berbagai sisi, dari berbagai aspek. Karena kalau seandainya niat kita memang ingin apa yang ada di sekitar tempat ini bisa terbuka, bisa tersampaikan,
sekali lagi kita perlu duduk bareng dan rojongan serta dukungan dari berbagai pihak, terutama para pemangku kebijakan-kebijakan. Betul. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman, kami dari Lemira, mungkin dari sahabat Lemira juga di rumah, alangkah baiknya kita support, kita doakan apa yang dicita-citakan oleh Kang Fajri ini bisa dapat terwujud ya, bisa Amin. bisa segera ada titik temu, titik terang sesuai dengan harapan Kang Fajri dan rekan-rekan yang ada di sini. Kang Fajri, sebetulnya kita masih betah ini, mungkin untuk pertemuan yang sesi saat ini kita cukupkan terlebih dahulu. Tak lupa kita mengucapkan terima kasih hatur nuhun pisan sekali lagi kepada Kang Fajri, terus kepada rekan-rekan dari Sabalung Paksi ya Kang ya, yang sudah selalu support, selalu menyediakan waktu untuk mengantarkan kami ke tempat yang luar biasa ini. Itu saja mungkin Kang Fajri, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita kali ini. Bagi sahabat Lemira, terima kasih juga yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Setelah ini kita turun, mungkin nanti ada tempat-tempat lain yang bisa Kang Fajri tunjukkan. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dulu. Sekian, sampai jumpa di video Lemira berikutnya. Salam legenda, misteri, dan sejarah Lemira. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu.